datang di Ngoceh Comeback. Jadi ini adalah episode pertama kita dan kita kedatangan tamu spesial yang kita udah spill dikit di IG. Nah, jadi kita hari ini mau ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita taruh di question box-nya IG Himasiskal ITS dan bakal dijawab langsung sama guest star kita. Ini kita bisa kenalan dulu ya teman-teman sama guest star-nya. Siapa sih guest star-nya? Oke, halo Maruners, perkenalkan nama aku Fahruzi Rahimullah, biasa dipanggil Fahru, dari P61 Raya Brata 21. Di sini aku sekarang sebagai Ketua Himasiskal, yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan 2024. Oke, jadi kemarin tuh kita ada post pertanyaan-pertanyaan gitu Mas di Himasiskal dan itu banyak yang salah tuh Mas di followers Himasiskal. Aduh, gimana nih? Parah. Nah, kita di sini pengen ngetes juga apakah Mas Faru juga salah atau bener gitu ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Departemen Teknik Sistem Perkapalan mulai berdiri pada tahun berapa sih Mas? Soalnya ini banyak yang jawab sih, ada yang jawab 1980, 1982. Nah, yang mana tuh Mas? Oke, kalau berdasarkan sejarahnya, Departemen Teknik Sistem Perkapalan itu berdirinya di tahun 1982. Tapi dulu namanya bukan Departemen Teknik Sistem Perkapalan, tapi jurusan Teknik Permesinan Kapal, kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Itu udah menjawab sih tadi, teknik permesinan kapal. Terus yang ketiga, apa sih nama big event tahunan dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan? Ini banyak yang jawab MOG nih Mas. Bener atau enggak tuh? Sebetulnya nggak salah juga ya. Nggak salah. MOG kan Marine Olympic Games yang memang dalam tiap kepengurusan, dalam tiap tahunnya itu biasanya diadakan. Tapi itu khusus acara internal untuk teman-teman Maruners nih, teman-teman Arek Siskal. Kalau MOG itu acara internal, tapi kita punya big event sebetulnya namanya Marine Icon nih teman-teman. Nah untuk Marine Icon sendiri itu terakhir dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, di awal 2024. Nah Marine Icon ini bentuk perlombaannya itu seperti perlombaan robot kapal dan lain sebagainya yang kemudian itu bakal dibuka untuk halayak umum untuk mengikuti perlombaan itu. Jadi jawabannya harusnya adalah Marine Icon. Oke, Marine Icon. Langsung aja nih, kita juga bikin question box Mas. Nah ini ada banyak banget dari followers Himasiskal yang nanya. Nah ini langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang mungkin semua orang juga nanyain gitu yang mau masuk Siskal apalagi. Kuliah di Siskal tuh apakah lulus jadi pelaut Mas? Waduh, ini kan menimbulkan kontroversi ya teman-teman. Oke, sebetulnya teman-teman kuliah di Teknik Sistem Perkapalan, sebagaimana nama jurusannya lah ya, Teknik Sistem Perkapalan, nantinya ketika lulus itu tidak hanya menjadi pelaut, tapi bisa aja kita jadi pelaut atau jadi perwira karir dan lain sebagainya, itu bisa aja. Cuman tidak mesti bakal jadi pelaut. Jadi adapun beberapa lowongan pekerjaan yang pada akhirnya bisa kita ambil yang masih masuk di ranah marine engineering, itu kalau misal sebagai pelaut pun kita ada di bagian kamar mesinnya mostly. Ada di paling tinggi mungkin kepala kamar mesin dan lain sebagainya seperti itu. Tapi di lain itu banyak juga nih bidang pekerjaan yang bisa kita masukin pada akhirnya. Karena kan di teknik sistem perkapalan ini kita belajar banyak hal ya. Dari kelistrikan, dari kemudian permesinannya, dari keamanan, bahkan bisnis. Jadi lowongan pekerjaan itu sangat luas untuk teknik sistem perkapalan teman-teman. Oke, semoga menjawab ya teman-teman karena ini banyak banget nih yang nanya itu. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, ini mulai bahas tentang kegiatan perkuliahannya tuh Mas, tentang pendidikannya. Ada pertanyaan dari MH_Arot_. Apa benar kuliah di Siskal 70% isinya adalah sidang Mas? Betul banget. Kayaknya 70% ya, mungkin 70% ya, karena selain daripada sidang, mungkin sidang kerja praktik, kemudian sidang desain, ada beberapa mata kuliah yang dalam evaluasi akhirnya atau evaluasi tengah semesternya itu menggunakan sistem sidang. Jadi itu balik lagi kepada dosen. Tapi untuk yang wajib bakalan diikuti oleh keseluruhan mahasiswa, hampir keseluruhan mahasiswa, itu kurang lebih ada berapa berarti ya? Ada kurang lebih 10 sidang, 9 sidang yang bakal diikuti. Itu ada sidang kerja praktik 2 kali, sidang desain ada 4 kali, terus kemudian ditambah dengan mata kuliah dan lain sebagainya, jadi mostly kurang lebih sampai dengan 9 atau 10 sidang. Kalau Mas Faru sendiri sekarang udah semester berapa nih Mas? Sekarang semester 7. Semester 7 itu udah melalui berapa sidang tuh Mas? Berarti sidang KP1, sidang desain 1, desain 2, desain 3. Berapa ini? 4. Oke, 4. Itu nggak sulit kan Mas ternyata sidang di Siskal tuh? Sudah sulit atau enggaknya dibalikin lagi kepada ketersiapan dari teman-teman sendiri.
kalau memang teman-teman dalam kuliahnya serius, belajarnya benar dan lain sebagainya, terus ketika menjelang sidang benar-benar menyiapkan lah, mungkin tanya-tanya ke kakak tingkat, apa aja yang harus disiapkan, insya Allah sidangnya bisa jalan dengan baik lah. Tapi kunci utamanya sebetulnya ya yang balik lagi kepada yang di atas sih. Jadi tergantung yang di atas lagi tuh. Jalur langit ya Mas. Jalur langit. Oke, ini masuk ke pertanyaan yang banyak banget nih yang nanya Mas. Ada 1, 2, 3, 4, banyak lah pokoknya. Kenapa kok Siskal tuh warnanya marun Mas? Kenapa warnanya itu beda sendiri daripada FTK-FTK yang lain yang mostly warnanya biru gitu? Oke. Jadi di ITS itu ada Fakultas Teknologi Kelautan yang punya nilai yang sama di FTK ini, yaitu FTK 1. Dan FTK 1 ini terdiri dari untuk sekarang ya, terdiri dari 4 HMD, ada Hima Tekpal, Hima Siskal, Hima Tekla, dan Hima Citra. Nah, ini kan sebetulnya urutannya dari yang paling tua sampai dengan yang paling muda ya. Dan terus kemudian warnanya sendiri memang mayoritas itu memakai biru laut atau warna biru. Nah, kenapa pada akhirnya Siskal menggunakan warna merah marun? Itu karena kita melihat dari sejarah teknik permesinan kapal sendiri atau teknik sistem perkapalan. Yaitu buku pertama dari Marine Engineering, itu covernya berwarna merah marun. Sehingga kita memaknai itu untuk menghargai sejarah kita, untuk supaya teman-teman juga nggak lupa dengan sejarahnya. Jadi kita menggunakan warna merah marun sebagai identitas dari Hima Siskal. Nah, kemudian kalau tadi kan aku juga lihat ada pertanyaan kayak, itu kenapa nih semuanya biru terus kita marun sendiri, apakah itu tidak mengganggu lah dari FTK 1 itu? Balik lagi teman-teman, FTK 1 ini kan sebuah nilai yang memang dirasakan oleh warga FTK-nya kan. Di luar daripada identitasnya warnanya seperti apa dan lain sebagainya, tapi karena kita FTK itu tidak mengganggu sama sekali. Dan justru dengan adanya warna merah marun dari Hima Siskal, di FTK 1 ini Hima Siskal dapat memberikan warna, yaitu warna merah marun yang lebih terkesan mencolok atau lebih berani gitu ya. Nah itu jadi teman-teman. Oke, bagus banget jawabannya, sangat menjawab. Terus lanjut nih Mas, ini mungkin yang nanya mahasiswa baru nih ya mostly Mas. Ada yang nanya, ada nggak sih Mas peraturan tidak tertulis atau hidden rules di Siskal? Ini saya juga penasaran sih Mas sebetulnya. Oke, hidden rules-nya, aturan tidak tertulis. Sebetulnya aturan tidak tertulis ini kan balik lagi kepada budayanya ya. Iya, betul. Kepada budayanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di Siskal sendiri memang ada budaya turun-temurun yang terus kita upayakan untuk tetap terjaga budayanya. Kita ambil contoh, kita memaknai bahwa Marine Park, kalau teman-teman pernah ke DTSP ya, pernah ke Teknik Sistem Perkapalan, itu ada taman, ada gazebo-gazebonya dan lain sebagainya. Marine Park ini biasanya digunakan untuk beberapa kegiatan yang sifatnya sakral. Jadi dengan memahami budaya itu, kita juga menjaga kesakralan dari tempat tersebut, teman-teman. Nah, terus juga ada beberapa budaya tidak tertulis, misal untuk mahasiswa baru itu dilarang untuk merokok ataupun beraktivitas berlebihan lah di Marine Park tanpa seizin dari pada anggota penuhnya yang sudah berwenang. Terus kemudian juga karena Marine Park ini adalah tempat yang sakral, segala macam kegiatan yang dilaksanakan di sana pun itu harus meningkatkan dari rasa cinta terhadap merah marun itu sendiri. Jadi kurang lebihnya kayak gitu untuk aturan yang tidak tertulis. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa benar sih Mas jadi anak Siskal tuh nggak bisa ikut MSIB atau ISMA? Salah. Iya, betul. Kenapa tuh Mas? Jadi walaupun memang ada beberapa tantangan ya, kalau teman-teman mahasiswa teknik sistem perkapalan terus pengen ikut MSIB atau ISMA, itu ada beberapa tantangan, cuman itu tetap bisa dilaksanakan. Karena di angkatan 21 sendiri udah ada beberapa orang yang ikut MSIB. Mungkin belum ada yang ISMA, tapi kalau yang ISMA setauku di 2 tahun lalu, angkatan atas itu ada yang ISMA juga. Tantangannya apa sih? Karena balik lagi teman-teman, untuk di bidang marin sendiri itu kan bidang studinya cukup langka lah, keluar tuh dan lain sebagainya susah. Sehingga pada akhirnya ketika kita ikut MSIB atau ISMA, biasanya mata kuliah yang di-convert atau SKS yang di-convert itu jumlahnya cukup sedikit. Nah, jadi sebetulnya bukan nggak bisa, tapi memang ada beberapa kendala yang sebetulnya kita pun masih mengusahakan, masih kita komunikasikan kepada birokrasi supaya nantinya teman-teman mahasiswa juga itu pengen ikut MSIB dan ISMA tanpa adanya kendala lagi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Ada nggak Mas hal yang paling plot twist waktu udah menjalani perkuliahan di Siskal?
Mungkin yang kayak nggak kebayang nih, oh dari SMA pengen masuk Siskal tapi ternyata pas masuk, nah kayak gitu. Udah nggak sih Mas? Hal yang paling plot twist. Ini sebetulnya teknik sistem perkapalan kan balik lagi, nama awalnya adalah teknik permesinan kapal kan. Aku pun dulu karena dari keluarga anak teknik mesin gitu ya, pengennya teknik mesin gitu kan. Aku pun bayangannya waktu di teknik sistem perkapalan, oh aku akan mau pelajari mesinnya nih, khususnya ke mesin gitu. Tapi ketika aku masuk sekarang semester 7, ternyata aku mempelajari banyak banget hal-hal lain gitu daripada hanya permesinan. Ya bahkan belajar bisnis juga kan, belajar bisnis, desain kapal juga, terus kemudian belajar kelistrikan dan lain sebagainya. Nah itu yang menurutku cukup plot twist sih. Kayak di bayangan kita kan kayak, oh aku bakalan jadi anak mesinnya di bagian kapal nih, di bagian maritim. Tapi memang Siskal ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Ilmunya gado-gado gitu ya, masih campur-campur semuanya. Tapi bagus nggak sih Mas justru kayak gitu tuh? Bukan berarti capek atau gimana gitu kan? Jadi malah itu menambah poin plus buat anak-anak teknik sistem perkapalan, buat mahasiswa teknik sistem perkapalan. Karena kalau kita bicara yang mungkin program studi yang lain itu sudah ada beberapa yang spesifik banget nih, hanya mempelajari permesinannya, hanya mempelajari masalah bisnisnya dan lain sebagainya. Sedangkan anak teknik sistem perkapalan itu mempelajari semuanya gitu. Jadi ketika nantinya kita masuk ke dunia pekerjaan, ke industri, kita bisa beradaptasi dengan mudah karena ilmu yang kita punya juga dasarnya itu dari berbagai macam. Jadi itu adalah poin plus justru, bukan malah kekurangan atau malah bikin kita tambah capek. Oke, setuju sih Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, info tipis dong Mas tentang kerja praktik di Siskal. Oke. Apakah di kapal? Bisa. Bisa. Jadi kerja praktik di Siskal itu yang diwajibkan ada 2 kerja praktik. Yang pertama itu di galangan, wajib di galangan. Yang kedua itu dibebaskan. Yang penting ada kaitannya dengan industri kemaritiman lah. Nah, kemudian untuk caranya nanti meng-apply-nya dan lain sebagainya sebetulnya itu udah diatur lewat netbook kerja praktik. Itu teman-teman bisa unduh aja, ada di ITS, cari aja di web ITS. Terus kemudian ada beberapa pilihannya, kayak tadi misal pengen magang, pengen kerja praktik di kapal, itu bisa. Ada aturannya bisa, cuman biasanya perusahaan yang menerima kerja praktik di kapal itu sangat jarang. Karena balik lagi teman-teman, resikonya tinggi dan kemudian ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi kalau teman-teman ingin ikut berlayar seperti itu. Nah, terus kemudian semisal teman-teman pengen kerja praktiknya di galangan aja. Nah, teman-teman bisa dapat rekomendasi nih dari kakak tingkat ataupun dari dosen-dosen. Teman-teman bisa tanya aja ke kakak tingkat, Mas atau Mbak, saya pengen kerja praktik di tempat yang mungkin dekat sama rumah, mungkin yang asal Jakarta dan lain sebagainya. Terus kemudian yang bagian keamanannya dan lain sebagainya di perusahaan mana gitu yang paling bagus dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa minta aja rekomendasi ke kakak tingkat ataupun ke dosennya gitu. Oke, mungkin buat pertanyaan ini juga mau ingetin juga buat Maruners, ini bakal dijawab di podcast sendiri. Jadi jangan lupa ditonton buat next podcastnya. Kita langsung ngobrol sama Kesmanya langsung, Kesma Mas Siskal. Yeay. Jadi tadi kan udah dijelasin Mas bakal ada Marine Icon gitu di itu event tahunan kita kan. Nah, apakah Marine Icon ada di tahun ini atau di tahun depan Mas? Oke, jadi untuk Marine Icon sendiri itu kan baru dilaksanakan lagi di tahun 2024 awal kemarin kan. Yang sebelumnya ada COVID dan lain sebagainya yang bikin pada akhirnya Marine Icon ini tidak dapat dilaksanakan. Nah, berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan kemarin, Marine Icon ini insya Allah bakal dilaksanakan oleh kepengurusan selanjutnya, kepengurusan yang bakal dipegang oleh teman-teman dari Angkatan 2022. Sedangkan di kepengurusan sekarang, di Hima Siskal 2024, itu tidak ada perencanaan untuk melaksanakan Marine Icon. Karena ya balik lagi kepada beberapa permasalahan ataupun evaluasi yang ada. Oke, karena pertanyaannya udah selesai, mungkin aku mau minta Mas Faru buat closing statement nih Mas. Mungkin harapan-harapannya buat yang nonton, yang Maruners yang nonton sekalian ini gimana sih gitu dari Mas Faru kata-katanya. Kata-kata hari ini. Iya bener. Apa ya? Yang berkaitan sama apa? Enaknya. Bebas sih Mas, karena kan kita pengen apa ya? Dari tadi udah dengerin Mas Faru ngomongin tentang Hima Siskal kan. Nah ini pengen denger Mas Faru ngasih semangat deh buat teman-teman yang nonton, buat kuliahnya, buat apanya. Oke, teman-teman Maruners ataupun teman-teman lainnya, Hima Siskal di sini hadir sebagai wadah pengembangan dari teman-teman dan kemudian juga
Himasiskal di sini hadir untuk memberikan warna di FTK, dan juga Himasiskal di sini hadir untuk pada akhirnya membimbing teman-teman menjadi apa yang teman-teman inginkan. Jadi teman-teman, mari kita rayakan segala macam suka duka yang kita hadapi selama masa perkuliahan ini. Semoga itu pada akhirnya dapat membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan di akhir kata aku ingin ngasih quotes, sebetulnya ini quotes yang sering aku pakai, quotes dari salah satu pendiri jurusan kita, yaitu Pak Indra Jaya Girianto. Beliau berkata di ngoceh awal ya, di episode awal, beliau mengatakan bahwa arek siskal tuh hanya nggak bisa satu hal, yaitu mengecat langit. Jadi untuk teman-teman arek siskal, coba dipahamin kata-katanya, tapi jangan jadi sombong, tapi jadikan itu sebagai peluang, jadikan itu sebagai pendorong teman-teman untuk terus berkembang. Jadi cukup dari aku, 3 kalimat yang harus arek siskal pegang. Yang pertama, merah marun darah kami, arek siskal kan abadi, Himasiskal takkan mati. Wede. Terima kasih buat Marners yang udah nonton. Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. Makasih juga buat Mas Fahru udah mau ngobrol di Ngoceh Comeback kita episode pertama. Jangan lupa subscribe YouTube Siskal TV dan juga follow Instagram Himasiskal ITS. Bye-bye. Bye-bye.